alam ini, sehingga alam ini akan menjadi lestari. Berarti dari semua bagian-bagian tadi itu merupakan dasar kita untuk menjaga hubungan dengan alam, begitu Bapak ya. Saya juga tertarik dengan yang disebut dengan reta tadi atau hukum alam, benar Bapak ya? Jadi merupakan, kalau disebut dengan hukum alam berarti alam itu juga akan memberikan nilai-nilai apa yang kita lakukan. Kalau kita berperilaku buruk, maka alam juga akan memberikan hal yang buruk. Seperti itu. Apa benar begitu Bapak ya? Iya, benar. Betul sekali, De Andri, apa yang tadi disampaikan bahwa hukum alam itu tuh sistem hukum alam yang disebut dengan hertam, ya, herta. Ada itu hukum timbal balik. Timbal baliknya. Oleh karena itu, alam ini kalau tidak dipayungi dengan hukum, maka alam ini akan terjadi kekacauan, akan terjadi kehancuran. Maka oleh karena itu, alam ini harus kita jaga. Contoh hutan, ya, hutan itu, ya, hutan kalau ya dieksploitasi, ya, sesuai dengan hawa nafsu, ya, terjadi kerusakan pada hutan, ya, maka ini akan mengakibatkan, ya, bisa terjadi bencana alam, ya, karena hutannya ditebang dengan semena-mena, ya. Atau kalau di Palembang pembakaran, ya, pembakaran hutan gambut. Makanya tahun kemarin ini, ya, Palembang dikejar asap, benar. Ya, sampai ke luar negeri, tetangga. Itu Malaysia, merupakan hasil Singapura. dari itu hukum karena alam lah itu Pak ya, karena kita tidak menjaga hukum dengan baik. Ya, karena penebangan dan pembakaran tidak ada pengendalian kepada seseorang sehingga menimbulkan, ya, asap kemana-mana. Nah, inilah akibatnya, sebab akibat, dan itu merupakan hukum alam atau yang disebut dengan herta. Ya. Baik, mungkin karena di sini baru saja kita berdua saja nih Bapak ya yang berdiskusi. Saya ingin teman-teman di sini juga ikut berdialog dengan kita. Silakan bagi teman-teman dari KMHDI Sumsel yang ingin bertanya. Ya, silakan adik-adik dari KMHDI. Silakan. Sebutkan namanya. Baiklah, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya Puspa dari KMHDI Sumsel. Menarik sekali tema hari ini tentang surga. Jadi mungkin pertanyaan saya Ji itu konkret saja. Surga itu sendiri sebenarnya yang dimaksud yang kita bahas ini, apakah memang surga yang selama ini kita artikan akan kita dapatkan atau kita rasakan setelah akhir dari kehidupan seseorang, atau ketika kita di dunia inilah yang kita surga yang dimaksud, yang dipelihara tadi, yang didapatkan jika kita memelihara. Jadi intinya adalah surga yang seperti apa dan kapan itu bisa kita rasakan. Baik. Terima kasih. Baik, mungkin saya garis dulu ya Pak ya. Pertanyaan Puspa tadi, apakah surga, karena Hindu memang ada yang mengatakan surga, apakah ini dimaksud surga setelah kita nanti meninggal, ataukah memang surga ataukah mungkin hasil karma Pak Haji ya, ketika kita di dunia ini gitu. Baik, terima kasih Adik Puspa, pertanyaan yang cukup, ya, cantik seperti orangnya, ya, bagus, ya. Surga itu memang ada, ya, surga. Bahkan di dalam kehidupan ini pun kita akan mendapatkan surga, ya. Dan setelah kita meninggalkan alam atau bumi ini pun kita akan mendapatkan surga. Itu sesuai dengan karma baik kita. Ya, makanya ada yang disebut dengan swarga cuta dan neraka cuta. Ya. Swarga cuta itu artinya orang yang dikatakan lahir dari surga. Ya, maka di dalam kehidupan sehari-hari dia mendapatkan suatu kebahagiaan, ya, karena mereka lahir dari swarga cuta. Nah, begitu juga orang yang mendapatkan suatu penderitaan, kedukaan, ya, di masa hidupnya, karena itu adalah lahir dari neraka cuta akibat dari, ya, karma wasana, ya, akibat dari karma wasana yang masa dulunya itu penuh dengan perbuatan yang tidak baik, ya, jauh dari dharma. Nah, itu. Berarti sudah ada yang mau diklarifikasi lagi mungkin Saudari Puspa, tidak ya?
Oke, jadi sudah jelas ya dengan pertanyaan tadi memang ada kaitannya kayaknya ya dengan karma pala, benar Pak gitu ya? Ya. Dengan apa yang kita lakukan maka itu yang akan kita peroleh seperti itu ya. Dan saya juga ingin concern sekali sebenarnya terhadap surga karena Hindu banyak yang mengatakan apakah ada perbedaan antara surga dengan moksa? Hindu dari percayaan Hindu itu sendiri. Baik, kalau surga itu masih di bawah dari moksa, ya, atau Brahma Nirwana yang disebut ya. Jadi seseorang ini atmannya atau rohnya ini telah mencapai Brahman, ya, dikatakan menyatu dengan Sang Pencipta, ya, bukan lagi berada di sampingnya, di sisinya, bukan, tapi telah menyatu, ya, menyatu dengan Sang Pencipta sehingga atman atau roh itu tidak akan kembali lagi menitis atau yang disebut dengan punarbawa atau reinkarnasi. Jadi atman atau roh itu, atmannya itu telah menyatu kembali ke asalnya, penuh dengan kebahagiaan, maka disebut dengan kekal abadi, ya, penuh dengan kebahagiaan, tidak lagi menderita, tidak lagi mengalami punarbawa, reinkarnasi atau lahir kembali. Ya, jadi bahagia, penuh kebahagiaan, menyatu dengan Sang Pencipta, gitu. Jadi surga itu masih berada di bawah daripada moksa atau yang disebut dengan nirwana, ya, kebahagiaan abadi, gitu. Ya. Saya ingin kembali lagi ke 6 dasar yang wajib dilakukan untuk menjaga alam, ya. Yang pertama itu tadi ada namanya tapa atau pengendalian. Ketika manusia itu tidak mampu mengendalikan dirinya, mengeksploitasi hutan begitu cepatnya sehingga terjadi hukum alam yang memberikan timbal balik bahwa mungkin seperti di Palembang terjadi kabut asap, mungkin ada juga yang banjir segala macam. Apakah hukum yang didapatkan ataupun mungkin karma hasil dari perbuatan itu hanya akan didapatkan dari alam itu sendiri, ataukah memang ada nanti sebuah hukum yang didapatkan juga dari yang Sang Pencipta? Apakah hanya hukum alam yang akan memberikan dampak buruk jika kita merusak alam, atau ada juga dampak buruk atau hukuman dari Tuhan? Baik, ya, memang setiap kita melakukan sesuatu pasti ada hasilnya, benar. Ya, pasti ada hasilnya, tergantung apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh seseorang. Nah, tadi pengendalian diri, ya, kalau seseorang tidak dapat mengendalikan diri di dalam memelihara alam ini, ya, maka dia akan penuh dengan hawa nafsu. Ya, oleh karena itu hawa nafsu inilah harus dikendalikan oleh pikiran. Atau disebut dengan tapa, pengendalian. Iya, pengendalian. Jadi pikiran yang di sini berfungsi, ya, berperan, sangat berperan untuk mengendalikan hawa nafsu, ya, sehingga pengendalian diri ini dapat berguna, ya, bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain, dan khususnya alam semesta bisa menjadi lestari, ya, tidak sewenang-wenang, ya, menebang hutan, itu, ya. Contoh yang konkret yang nyata saja, kita membuang sampah ke air, itu kan etikanya kurang baik, ya. Ya, kalau menumpuk sampah di air ini kan bisa menimbulkan, ya, banjir. Nah, itu oleh karena itu, ya, adik-adik mahasiswa, ya, saya harapkan juga jangan membuang sampah sembarangan. Ya, ini untuk melindungi alam, menjaga alam, kesucian air. Ya, jangan membuang sampah di hutan juga, jangan membuang sampah di air. Nah, mungkin itu ya yang bisa yang dikatakan pengendalian diri di dalam menjaga alam. Iya, karena ketika kita tidak mampu mengendalikan diri atau ujung-ujungnya merusak lingkungan seperti itu Pak ya, maka hukumnya akan kembali lagi ke kita, dampak buruknya akan kembali lagi ke kita gitu ya. Baik, kita nanti akan berdiskusi lebih lanjut lagi, mungkin kepada teman-teman dari KMHDI Sumsel silakan persiapkan pertanyaan Anda sebanyak-banyaknya, kita akan berdiskusi lebih menarik lagi. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mimbar Agama Hindu dan sudah menarik sekali diskusi kita pada hari ini. Tadi sudah ada satu penanya dari teman-teman kami di Sumatera Selatan. Saya persilahkan dari teman-teman, silahkan jika ada pertanyaan kembali. Kita mulai diskusi kita pada sore hari ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya Niputeka Astuti. Saya ingin bertanya bersangkutan dengan pertanyaan Mbak Puspa tadi tentang surga. Dan saya ingin menanyakan bagaimana deskripsi neraka itu sendiri. Apakah benar-benar neraka itu yang kita benar-benar disiksa atau bagaimana? Dan pertanyaan satu lagi, Pak, tentang moksa. Kita kan mengetahui moksa itu ada yang meninggalkan badan atau raga, ada yang tidak. Nah, bagaimana yang tidak dan sampai kapan kita akan bisa mencapai moksa tersebut, sedangkan kita selalu lahir, yaitu punarbawa, selalu lahir dan berulang-ulang kali. Baik, terima kasih. Pertanyaannya dari Niputu Eka, dua Ji. Yang pertama tentang surga dan kedua tentang moksa. Sepertinya sangat berat ini pertanyaannya. Saya mendengar saja bingung mau jawabnya seperti apa. Silahkan langsung saja dijawab, Ji. Baik, terima kasih Adik Eka ya. Eka, ya, terima kasih. Baik, tadi sudah jelas sebenarnya tentang surga itu. Surga itu apakah hal yang mengalami suatu penderitaan, ya. Itu sebenarnya yang tadi ada neraka ya, ya. Itu. Sedangkan surga itulah kebahagiaan, ya. Tadi sudah dijelaskan tentang surga, itu. Moksa juga itu juga dapat diartikan mukti. Ya, mukti artinya suatu kebahagiaan. Ya, ini kembali seperti pertanyaan tadi, kebahagiaan. Ya, suatu kebahagiaan yang abadi. Jadi roh atman itu kembali ke asalnya, tidak mengalami lagi penderitaan. Penderitaan itulah kita lahir ke dunia ini juga merupakan suatu penderitaan. Jadi kalau sudah moksa, orang itu sudah bebas dari penderitaan, ya, hanya mengalami kebahagiaan, ya, tidak mengalami suka dan duka dia di dalam itu, ya, murni kebahagiaan dan kekal abadi, ya, gitu. Itu. Apa ada lagi mau diklarifikasi? Ada, silakan. Iya kan, kebahagiaan abadi. Kira-kira kapan kita bisa mencapai moksa tersebut? Benar-benar yang kita bahagia sekali. Kapan nih kira-kira Pak kita bisa moksa ini? Apakah kita harus reinkarnasi terus untuk sebelum moksanya? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kita hidup ini seperti kita sekolah. Iya. Ya, seperti kita sekolah, tidak pernah henti-hentinya ya. Setelah kita dari TK, ya, kemudian setelah TK kita masuk sekolah lagi, sekolah dasar, sudah itu kita masuk lagi ke tingkat SLTP ya, SMP yang dulu, sudah itu kita menuju ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ke SMA, sudah itu kita meningkat lagi ke tingkat mahasiswa ya, kuliah. Nah, itulah sebenarnya ya, seperti itu kehidupan kita. Berarti jadi hidup itu selalu ada peningkatan ya. Belajar secara religius dan juga belajar. Iya. Oke. Jadi kalau sudah tamat ya selesai kita. Gitu. Gitu. Memang seperti itulah. Iya. Ya, seperti kita kehidupan sekolah ya, dari TK sampai tingkat sampai selesai. Apakah ada lagi yang mau diklarifikasi atau ditanyakan pada Eka? Cukup? Oke. Berarti memang menarik sekali saya ketika tadi Bapak bilang seperti kita sekolah. Ya. Kehidupan ini memang tidak ada kaitannya sekali dengan kita beragama. Kita selalu ada peningkatan dari kita mulai bisa membaca, kemudian bisa berhitung segala macam. Itu juga ada hubungannya dengan kita agama aja ya. Kita ada belajar, proses belajarnya di sana. Ya. Dan saya ingin kembali lagi ke 6 dasar tadi yang kita lakukan seperti Bapak sebutkan. Yang ingin saya concern adalah masalah yatnya atau pengorbanan. Ya. Yang saya tahu dalam Hindu itu dalam proses pembersihan alam, misalnya salah satunya adalah contoh dengan mecaru. Itu umat Hindu khususnya Bali itu melaksanakan ada pengorbanan seperti misalnya mecaru siap biing, mecaru siap segala macam. Siap artinya ayam atau ayam berwarna ini, ayam berwarna itu. Apakah memang alam meminta itu atau
itu hanya sebuah tradisi dari umat Hindu Bali untuk menghargai dari proses pembersihan alam itu? Baik, terima kasih. Ya, apa yang kita laksanakan, yang mecaru, ya, satu ritual, ya, sebenarnya Tuhan itu tidak pernah meminta. Tuhan itu tidak pernah meminta ini, ya. Tuhan itu harus Kita harus begini. Iya, manusia harus menyuguhkan ini, tidak. Tapi karena kita adalah penuh kasih, Tuhan telah menciptakan alam semesta ini, ya kita sebagai umat manusia wajib hukumnya untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap alam, menjaga alam, ya, melestarikan alam, gitu. Jadi kalau ritual itu, ya, itu saya katakan, ya, bahwa Tuhan itu tidak meminta, tetapi karena manusia itu punya cinta kasih, ya, bakti terhadap Tuhan, maka manusia, ya, seperti tadi sudah disampaikan Begawan kita tadi, ya, apa artinya itu tadi? Nah, ya, jadi sesuai apa yang disampaikan tadi Begawan kita sloka itu, ya, Tuhan itu tidak pernah meminta, tapi karena bakti dan kasihnya kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan telah menciptakan alam semesta ini dan Tuhan telah memelihara alam semesta ini, maka kita sebagai umat Hindu, ya, wajib, ya, dan harus memelihara alam agar alam ini menjadi lestari, sehingga dengan alam ini menjadi lestari, bahwa kehidupan kita sehari-hari akan merasa bermakna dan bahagia. Gitu. Jadi pengorbanan yang kita lakukan saat kita mecaru atau proses pembersihan alam itu merupakan suatu pengorbanan untuk mencapai suatu pembersihan